Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dan tentunya dalam tema kali ini sengketa pemilu dalam perspektif mahasiswa hukum bersama dengan Ilham dan juga Nofran. Nah, kalau kita bicara terkait dengan sengketa, sengketa, gugatan dan juga pelanggaran, ini bedanya ini seperti apa, Nofran? Umumnya untuk berkaitan dengan sengketa pemilu itu seperti yang tadi saya sampaikan khusus untuk administrasi seperti itu. Nah, sengketa proses pemilu dan sengketa perselisihan hasil pemilu. Tetapi ada juga yang namanya pelanggaran pidana yang masuk dalam, ya bisa juga ada yang mengatakan sebagai sengketa pidana seperti itu ya, yang diselesaikan melalui sentra Gakumdu. Nah, untuk gugatan ya Bang ngomong tadi. Nah, kalau gugatan itu adalah upaya hukum yang dilakukan oleh peserta pemilu apabila merasa bahwa haknya itu dirugikan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun umumnya kalau ke Mahkamah Konstitusi itu disebut permohonan. Tetapi berkaitan khusus untuk persoalan hasil pemilihan umum itu disebut sebagai gugatan. Karena kenapa? Karena kalau permohonan itu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan judicial review dan lain-lain seperti itu. Oke, nah kalau kita bicara soal pelanggaran, tadi membahas terkait dengan peserta gitu ya, atau peserta pemilu itu sendiri. Nah kalau kita bicara terkait dengan penyelenggara nih, penyelenggara yang katakanlah tadi terkait dengan pelanggaran, ini seperti apa untuk kasus dan juga penanganan yang dilakukan? Gimana nih Ilham? Nah kalau kita bicara pemilu ini kan bukan cuma bicara mengenai peserta saja, tapi ada penyelenggara gitu. Nah terkait dengan pelanggaran itu ya pasti akan terjadi gitu, karena ini kan bicara politik dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita punya yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, yang memang bekerja mengawasi dan menindaklanjuti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Nah, disinilah peran dari DKPP ini kemudian menjadi pengawal, selain juga Mahkamah Konstitusi ini tadi, pengawal daripada demokrasi di Indonesia gitu. Jadi dari DKPP atau Dewan Kehormatan ini sendiri yang nanti langsung menindaklanjuti untuk terjadinya pelanggaran oleh penyelenggara gitu ya. Nah kalau kita bicara terkait dengan bagaimana pilkada serentak di 2024 dan pastinya ini menjadi harapan kita bersama untuk nanti mendapatkan sosok pemimpin yang pastinya bisa lebih baik gitu ya. Khususnya nanti akan memimpin Bengkulu di masa depan. Nah ini harapan dari teman-teman sendiri ini seperti apa sih sosok pemimpin yang ideal katakanlah gitu ya untuk Bengkulu nanti ke depan. Kalau kita bicara terkait sengketa, ini kita bicara soal pemimpin terlebih dahulu. Kalau saya melihat seorang pemimpin itu paling tidak harus terpenuhnya 3 kriteria, Bang. Yang pertama itu adalah kapabilitas wawasannya. Untuk mengeksekusi suatu tindakan tentunya dia harus mempunyai kapabilitas wawasan yang mumpuni seperti itu, Bang. Melihat dari berbagai sektor. Walaupun saya sendiri misalnya seorang jurusan hukum, tidak semestinya saya hanya belajar tentang hukum. Perlu belajar tentang ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, agar nantinya misalnya suatu pemimpin kalau mempunyai ruang lingkup pengetahuan yang komprehensif katakanlah seperti itu, dia mampu mengeksekusi permasalahan-permasalahan itu secara ideal seperti itu. Hasil yang terjadi itu benar-benar hasil yang sangat terbaik seperti itu, Bang. Nah, kemudian yang kedua adalah karakter yang tegas dan bijaksana. Bijaksana itu bisa dikatakan sebagai karakter yang mampu membedakan antara yang benar dan yang paling benar seperti itu. Nah ini tidak sesederhana itu pemaknaannya, tapi mempunyai makna yang dalam. Nah kemudian yang ketiga itu track record tentunya. Dia mempunyai track record yang baik, maka dari situ kita dapat merasa lebih tenang bahwa oh pemimpin ini punya track record kepemimpinan yang baik. Dan diharapkan ke depannya dia akan konsisten menjaga hal itu. Oke, jadi memang ada kriteria gitu untuk dapat menentukan bagaimana sosok pemimpin yang baik lah ke depannya. Kalau dari Ilham sendiri seperti apa untuk bisa menentukan lah sosok pemimpin ideal seperti itu? Yang pertama yang pasti itu tanggung jawab. Karena jika kita lihat bagaimana mereka atau seseorang pemimpin itu mencalonkan diri, tentu mereka
ada janji-janji politis seperti itu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan atau diselesaikan, dituntaskan. Ini juga berkaitan juga dengan aspek kedua ini, amanah. Nah, pemimpin juga harus memenuhi faktor yang kedua ini, amanah. Ya, yang pasti rakyat atau masyarakat memilih seorang pemimpin itu kan ya nggak asal pilih gitu, yang memang memiliki atau menjamin atau menjanjikan program-program kerja atau visi misi yang memang sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir yang pasti pemimpin itu seorang yang bekerja keras itu. Apalagi jika kita melihat Bengkulu, ini kan Bengkulu ini tergolong provinsi yang kecil gitu dan juga masih jauh tertinggal dibanding provinsi yang lain. Dibutuhkan seorang pemimpin pekerja keras yang mampu berinovasi untuk membangun provinsi kita ke depan. Gitu. Ya, kalau melihat dari potensi Bengkulu sendiri, sepertinya bisa dibangun ini apa gitu ya, menjadi potensi Bengkulu yang katakanlah untuk 5 tahun ke depan atau mungkin ke depannya ini bisa menjadi potensi yang besar untuk Bengkulu bisa lebih maju lah dibanding dengan provinsi luar. Oke, kalau Ya, dari Nofran pandangan saya ya Bang, kalau saya tentunya tidak bisa menitik beratkan pada satu sektor saja Bang. Memang setiap daerah itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Misalkan ada yang mengatakan bahwa Bengkulu itu dia kuat di sektor pariwisata seperti itu. Tapi tentunya untuk membuat growth pertumbuhan ekonomi itu benar-benar signifikan, karena Bengkulu ini kan dia termasuk kategori provinsi yang terbelakang, yang di belakang lah ibaratnya pertumbuhannya. Nah, oleh karena itu harus di banyak sektor yang bertumbuh secara beriringan seperti itu Bang. Nah, misalnya saja dari segi sektor padat modal dan padat karya sekalipun. Padat modal yang berkaitan dengan investasi didatangkan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi masif seperti itu Bang. Nah, padat karya ya adanya industri-industri baru yang bertumbuh, yang dapat membuat pertumbuhan dan pekerja-pekerja itu tuh mendapat lapangan kerja yang menciptakan lebih lapangan baik, kerja ya. yang baru ya tentunya. Ini menjadi harapan dan mungkin untuk kita semua masyarakat Bengkulu bagaimana Bengkulu ini bisa lebih baik nanti ke depan. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.